Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di konten YouTube Pakar Bola bersama Afif Safi. Wih, semoga lo tetap sehat, dalam keadaan sehat dan diberikan rezeki keberkahan yang berlimpah. Sorry banget, gue baru upload YouTube karena bener-bener lagi sibuk kemarin ya, dan sempat kelewat match antara Sevilla lawan Barcelona. Tapi hari ini, tanggal 1 Maret 2021, gue upload YouTube bertepatan dengan ditangkapnya mantan presiden Barcelona Josep Bartomeu, dan beberapa staf di Barcelona. Nih, jadi salah satu yang ditangkap dari Barcelona itu ada CEO-nya, namanya Oscar Grau. Terus juga ada lagi yang ditangkap polisi, itu direktur pelayanan legal klub, namanya Gomez Ponti. Nah, jadi dia lagi diperiksa dulu nih terkait kasus-kasus Barca Gate, waktu Barca Getafe apa ya waktu itu. Nah, si Bartomeu juga pernah dapat tuduhan waktu itu, dia menjelek-jelekan klub rival. Katanya kayak ngasih buzzer gitulah ke, gue nggak tahu bener apa enggak ya, tapi kayak nggak asing buat kita gitu ya, ada orang-orang yang ngasih buzzer buat nyerang orang kayak gitu-gitu tuh. Emang nggak terlalu bagus sih kayak gitu. Cuma gue nggak tahu itu ada di mana, tapi di Barcelona juga benar apa enggak gue juga nggak tahu, nanti akan lebih ditindaklanjuti oleh pihak yang berwajib. Nah, dan saat itu juga waktu pagi-pagi katanya si Bartomeu, polisi datang ke rumah Bartomeu. Nah, kayak gitu-gitu. Jadi gue nggak tahu, sebagai fans Barcelona ya, gue serahin sama lu mau emosi yang kayak gimana ya? Apakah lu seneng Bartomeu ditangkap, ataukah lu ya cukup prihatin dalam kondisi ini? Karena menurut gue Bartomeu dalam beberapa tahun terakhir ini memang agak banyak kasus. Ya salah satunya ya banyak lah membuat Barcelona nggak nyaman. Ya ada slack sama Messi, buat Messi jadi ribut sama Abidal kayak gitu-gitu, yang akhirnya gara-gara dia pun menurut gua jadi pengaruh ke mental pemain-pemain gitu kan. Jadi kayaknya sih gue cukup, ya gue nggak peduli dia mau ditangkap mau nggak, yang penting kita tetap ke Barcelonanya nih, kita selamatkan Barcelonanya, kita mau Barcelona berjaya lagi. Karena waktu di saat Bartomeu presiden, tapi udah, lu kayak pernah denger gak sih gitu, kayak katanya nih dia tuh sampai menyewa buzzer untuk jelek-jelekin klub rival buat jaga reputasi nama baiknya. Waduh, nggak asing ya, maksudnya kayak ada buzzer juga ya di sono ya, dipelihara juga kali ya, dipelihara, dilindungin. Tapi enggak deh, kayaknya kalau si Bartomeu bisa ditangkap, buzzer-buzzernya bisa ketangkap juga, berarti di sono cukup adil. Nggak kayak di negara mana ya. Wah, susah dah tuh kalau gitu-gitu. Kalau udah punya kekuasaan, negara mana tuh agak susah buat dicari keadilannya gitu kan. Tapi ya semangat buat polisi-polisi atau penegak-penegak hukum di Katalan, di Barcelona. Semoga kasusnya cepat tuntas. Kalau memang salah ya hukum sesuai hukum di negara kalian masing-masing. Gitu. Tapi sebelumnya memang sih bertemu yang gue bilang tadi ya, lu setuju mungkin, nggak setuju juga nggak apa-apa sih. Lu boleh, menurut gue bertemu tuh memang agak-agak ya ketika di momen-momen terakhir ini, dan keputusannya tuh selalu membuat gembar-gembor Barcelona sehingga pemain Barcelona kena mental. Salah satu yang paling gue inget nih ya, ini yang baru-baru banget, dia tuh kayak ngelepas Suarez, dan dia beli pemain-pemain yang aneh menurut gue. Dia ngelepas Suarez, yang dimana Suarez itu satu-satunya tandem Messi yang bisa jadi wall buat Messi, yang bisa assist, yang bisa menciptakan gol juga bareng Messi. Dijual Suarez, ditariklah Lord Braithwaite, ya kan? Itu apa ya, dia ngejual Suarez dengan sukarela, narik Braithwaite. Ibaratnya kita abis jual emas beli tai. Enggak nih, jangan beli tai, beli sampah, ya kan? Beli sampah. Jadi jual Suarez emas, datengin Braithwaite, beli sampah. Yang dimana-mana banyak orang yang bilang katanya si Braithwaite main di klub manapun masih bisa jadi cadangan. Tapi kita lihat dong Braithwaite yang sekarang. Braithwaite sekarang bukan sampah lagi, ya kan? Braithwaite sekarang bukan limbah lagi. Sekarang Braithwaite udah menjadi sampah yang udah agak dibersihin dikit doang. Ya keputusan gitu, salah satunya keputusan Bartomeu kayak gitu. Kayak dia beli Griezmann, dia beli De Jong, yang sampai sekarang Griezmann belum kelihatan, De Jong ya udah mulai so-so lah kayak gitu-gitu. Dia nggak bisa, si Bartomeu nggak bisa datengin pelatih yang kualitasnya di bawah Valverde. Waktu itu sempat Valverde ya
ya masih bisa lah kita ngerasain gelar. Tapi setelah itu kayak oh no, oh no, oh no 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 no, ya kan. Terus juga keputusan yang ini yang paling keinget itu Bartomeu pernah buat peraturan pemain Barcelona dipotong gajinya di saat pandemi sebesar 70%. Padahal klub gede lain kayak Madrid itu cuma 10%, kayak gitu-gitu yang mengganggu konsentrasi permainan Barcelona sendiri. Jadi ya sekali lagi mudah-mudahan pengganti dari mantan presiden Barcelona ini ya presiden yang jujur, presiden yang nggak sampai nyewa buzzer buat jelek-jelekin rival, apalagi membuat keputusan terus dikasih buzzer nutup pakai isu yang lain gitu kan. Nah, jangan sampai kayak gitu. Jangan sampai presiden Barcelona ini ya cuma apa ya? Cuma jadi jangan-jangan di belakangnya ada orang lagi kayak gitu-gitu kan. Mudah-mudahan dia presiden ya tetap presiden, dia yang punya keputusan, dia yang tangguh, dia yang berprinsip, dia yang iya segala-galanya bisa diandalkan gitu kan. Nggak cuma jadi presiden-presiden yang itu maksudnya kayak dipajang doang, nggak. Ya kita doain biar presiden Barcelona yang baru siapapun nanti, karena dia udah berdebat, ada kandidat udah berdebat, ya membawa hasil yang bagus buat Barcelona. Nah, itu salah satunya. Dan match di waktu laga Sevilla lawan Barcelona ya, ini oke. Ini gue lumayan apresiasi buat Koeman, tapi gue sebel banget sama orang-orang yang teriak jual semua pemain Prancis, jual. Ada orang nggak kenal nge-tweet terus ya saya setuju sama buang semua pemain Prancis. Bos, gue bilang apa? Ubah dikit gaya permainan Barcelona. Dembele sama pemain-pemain yang speed ditahan. Nggak semua dijual pemain Prancis, bos. Iya gak? Nah, gue nggak tahu. Kita lihat dari formasinya dulu ya. Formasi Barcelona itu fleksibel menurut gue. Karena di berbagai data, di berbagai media berubah-ubah. Barcelona ada 3-1-4-2. Pernah pakai 3-1-4-2. Kalau bertahan dia bisa jadi 5-2-5-3-1. Bener gak sih 5-3-2. Kalau bertahan jadi 5-3-2. Keputusan yang bagus diambil adalah ketika Barcelona bisa bermain dengan 5 gelandang berarti ya. Dia 5 gelandang karena sisain 3 ada Lenglet, Pique sama Mingueza. Dan Sergio Dest sama si Jordi Alba agak maju. Nah, ini yang bisa membuat permainan lebih sedikit melebar sehingga kayak mengepung pertahanan Sevilla kayak gitu-gitu. Dan yang lebih gue salut lagi, pemain Barcelona kayak dia udah introspeksi, kayak dia udah mengetahui kelemahannya masing-masing dan berusaha menambal. Sergio Dest ya dia kita lihat yang dengan badan seadanya, dengan kekuatan seadanya. Beritanya Sergio Dest tuh nonton video ketika dia main loh. Dia nonton video ketika dia main, dia cari tahu kesalahannya. Nah, gue kurangnya gini. Dan akhirnya Sergio Dest ngotot. Dia maju, dia mundur. Jordi Alba juga, dia maju, dia mundur. Semua main, gue bilang oke. Bahkan yang gue gak terlalu suka sekarang dengan usianya yang udah tua, Sergio Busquets itu udah mulai lari-lari. Busquets itu udah mulai potong bola. Itulah yang diharapkan dari seorang defense midfielder, ya kan? Yang gue bilang oke untuk pendistribusian ke depan, tapi apa yang terjadi ketika lu diserang? Lu harus tahan. Itu yang sudah dilakukan dengan Sergio Busquets. Kita lihat Pedri memang nggak terlalu menonjol ya. Pedri nggak terlalu menonjol pada saat itu dan ratingnya cuma 65 ya. Kalau nggak salah, silakan dikoreksi. Dan De Jong main lumayan ngotot ya. Tapi apa yang terjadi dengan gol Barcelona? Bagaimana cara Barcelona dapat peluang? Gue udah bilang ubah dikit gaya permainannya. Karena di sini ball position nggak terlalu jauh ya. 56 Barcelona, 44 Sevilla. Dimana ketika Barcelona nggak dapat bola, dia agak turun ke belakang ya. Dengan tetap dengan tingkat press yang tinggi, Barcelona bisa dengan relax ngasih bola ke si Sevilla. Itu yang terjadi. Ketika Sevilla melakukan serangan, nah disinilah tempat Lionel Messi gol pertama. Gol Messi umpan ke depan, itu bola yang disenengin sama Dembele. Dia lari sekuat tenaga, langsung terciptanya gol seperti itu. Gol kedua juga cakep ya kan. Kita lihat Messi udah jadi kayak Messi waktu umur 19 tahun. Itu Barcelona banget. Kenapa gue bisa bilang ketika
Barcelona ini clean sheet. Ini kita harus apresiasi untuk kali ini Barcelona clean sheet. Dia akhirnya punya 5 back, dimana ketika 3 ditinggal 3 ini, dia megang bola, Jordi Alba udah langsung nutup. Sergio Busquets, De Jong dan Pedri juga nutup pertahanan. Itulah bagus. Sisanya Dembele, Messi, dia berani ngambil ngepres. Sisanya berani dia ngambil ngepres. Itu yang harus dilakukan Barcelona. Mudah-mudahan Koeman ingat dengan kejadian seperti itu, dan dia bisa ngulangin kalau bisa ada inovasi-inovasi baru gitu kan. Mengenai gua kemarin yang bilang Koeman out, semua pada standar ganda. Semua bilang katanya Griezmann kurang kesempatan, Dembele kurang kesempatan, tuh Dembele golin. Coutinho kurang kesempatan, tuh Dembele golin. Kita keluarin Quique Setien keluar. Ya kan, giliran gua bilang Koeman out, lu juga waktu itu minta Quique Setien keluar. Nah, sekarang apa yang terjadi? Seperti itu. Yang kita bahas Clement Lenglet ya, idola Barcelona semua. Idola Barcelona harusnya ya, Messi tuh free kicknya gol kalau nggak usah dikenain kepala Clement Lenglet ya. Clement Lenglet ada dikit handsball yang akhirnya nggak diambil handsballnya, dan ada 2 kali offset. Terima kasih kontribusimu Clement Lenglet ya kan. Selain blunder, kamu juga jago bikin offset. Nah, pergantian Braithwaite masuk, Braithwaite pelukan sama Messi. Kita lihat udah ada suasana yang cair, udah ada suasana yang hangat, nggak ada lagi gap Messi di saat latihan juga. Itu yang diinginkan gua sih sebagai fans Barcelona, itu sistem kekeluargaan yang seperti itu yang diinginkan oleh Barcelona. Tapi sayang banget banyak pemain yang cedera lagi, seperti Araujo masuk ganti Pique, baru beberapa menit main dia cedera lagi. Ada Pedri juga cedera. Kita lihat sampai lorong, sampai kamar hotel Pedri pakai tongkat. Maksud gua, kenapa nggak Lenglet yang cedera? Kenapa nggak Clement Lenglet? Masih banyak laga penting yang Pedri bisa mainkan. Masih banyak penting yang Araujo bisa mainkan. Lenglet aja yang cedera, diganti dong, diganti. Clement Lenglet nggak cedera-cedera. Tapi untuk itu kita apresiasi penampilan Barcelona, keputusan Ronald Koeman juga. Ya, gue masih tetap out ya Ronald Koeman ya. Kita lihat besok adalah penentuan. Karena ada media dari Barcelona yang bilang ya kita udah kalah dengan Paris, kita manfaatkan sisanya. Gue langsung nanya, sisanya apa? Ya mudah-mudahan lu masih bisa bertarung di La Liga Barcelona, karena La Liga masih ada kemungkinan Atletico merosot. Ada kemungkinannya banyak, Madrid juga ya sama lah poinnya, beda-beda tipis. Ya kan, kita nyajang kadang gaduh kalau merosot dikit. Terus pada cedera. Ya udah, kita nantikan lagi apa yang harus dilakukan Koeman. Karena waktu itu kita lihat juga Sevilla nggak terlalu rapat di belakang. Sevilla berani menyerang dan akibatnya Sevilla kebobolan. Kita lihat di Copa del Rey, karena beda antara La Liga dan level cup. Level cup ini kalau udah bertahan banget nih. Kita bisa gak Barcelona ngasih 2 gol? Atau kita doain lah Barcelona punya gol cepat, jangan sampai Sevilla golin duluan. Kayak gitu-gitu. Satu lagi, Ilaix ini gue lebih milih Ilaix ya daripada si Ricky Puig. Ricky Puig tuh kayaknya panik banget main bola. Kayaknya bukan Ricky Puig, Ricky panik. Karena di setiap main bola gerasak gerusuk. Di setiap main bola nggak tenang, nggak bisa ngelihat ruang dulu, nggak bisa ngoper dengan santai, gerasak gerusuk. Tapi kita punya ketenangan di situ, di mana Ilaix selain ketenangan, Ilaix juga kayaknya nurut sama pelatih. Terbukti pas acara selesai, permainan selesai, dia sungkem sama Ronald Koeman. Beda sama Ricky Puig yang minta penalti. Oke, dia bisa membuktikan saat penalti waktu di Cup kemarin, tapi setelah itu permainannya ya masih kelihatan lah badannya terlalu kecil. Dia punya otot, Ilaix. Ya menurut gue Ilaix lebih dari Ricky Puig lah ya. Gue langsung ngejudge saja. Oke, sampai ketemu lagi habis Sevilla berhadapan dengan Barcelona di Copa del Rey. Semoga kita sehat semua. Terima kasih yang udah subscribe, komen, dan subscribe, komen, dan likes. Sekali lagi, mari kita rayakan ditangkapnya mantan presiden Barcelona. Bisa Barca.